Dan yang ketiga yaitu cara dan yang ketiga yaitu cara penularan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islama. Saya mahasiswa UIN Sultan Surip Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dalam video kali ini saya mau mendapatkan tugas untuk membahas tentang COVID-19 atau apa saja itu, tetapi yang berkaitan dengan COVID-19. Langsung aja untuk pembahasannya. Yang pertama, apa sih virus corona itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya virus corona merupakan virus yang teridentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Nah, virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di Tiongkok, tepatnya di pasar hewan dan makanan laut. Orang yang pertama kali terkena virus ini merupakan para pedagang dari pasar itu sendiri. Jadi guys, pertama kali munculnya virus corona ini dari Wuhan, Tiongkok atau Wuhan ya, di pasar binatang, di pasar hewan atau makanan laut. Yang kedua yaitu gejala-gejala seseorang yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Gejalanya ini nyaris mirip flu biasa. Jadi kita sebagai masyarakat yang pintar, kita harus bisa membedakan mana gejala flu biasa dan mana gejala virus corona ini. Dan gejala virus corona ini yaitu demamnya lebih tinggi di atas 30 derajat Celcius. Kemudian penderitanya mengalami sakit kepala, batuk-batuk kering, kadang juga sesak napas. Tapi untuk infeksi yang paling berat bisa mengalami gagal pernapasan, karena pada dasarnya virus corona ini penyebabnya ada di saluran pernapasan guys. Dan yang ketiga yaitu cara penularan virus corona dari manusia ke manusianya. Yang pertama, transmisi melalui cairan. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Dan yang kedua yaitu transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Yang ketiga itu transmisi kontak. Virus dapat menular kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Dan yang kelima yaitu kontak dekat dengan pasien. Contohnya seperti keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada di dekat dengan pasien rentan tertular. Yang keempat yaitu asal mula virus corona muncul di Indonesia. Jadi pada mulanya pasien berkontak fisik atau berkontak langsung dengan WNA Jepang dengan melakukan dansa. Jadi pada tanggal 14 Februari 2020 pasien terinfeksi virus corona setelah berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Nah, selang 2 hari, yakni pada tanggal 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk gitu guys. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumahnya. Namun sakit yang dideritanya tidak berujung sembuh hingga pada tanggal 26 Februari 2020 pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Nah, pada saat inilah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Nah, pada tanggal 28 Februari 2020 pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terkena virus corona. Nah, kemudian pasien tersebut memberitahu ke perawat rumah sakit. Nah gitu guys kronologinya. Jadi pasien awal mulanya virus corona ada di Indonesia ini atau muncul di Indonesia ini yaitu berkontak langsung dengan WNA Jepang, yaitu dengan berdansa. Lalu si pasien
kena gejala-gejala, tidak kunjung sembuh, lalu rawat inap, dan setelah itu mendapat telepon dari temannya yang dari Malaysia. Dan beliau mengatakan bahwa temannya yang diajak dansa itu terkena corona, dan kemudian pasien itu memberitahu kepada rumah sakit, maksudnya si pasien yang berumur 31 tahun ini guys, gitu. Yang kelima yaitu tips atau pencegahan virus corona. Yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalau kita habis megang sesuatu atau dari mana aja, kita wajib hukumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu menggunakan masker ketika batuk dan pilek. Atau kalian kalau misalnya pergi kemana-mana, kalian juga harus menggunakan masker, gitu guys. Dan yang ketiga yaitu konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayuran dan buah biar imun kita tetap terjaga. Yang keempat yaitu hati-hati kontak dengan hewan. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi kalau kita kontak langsung dengan hewan, takutnya hewan tersebut nggak kena virus corona gitu guys. Dan yang kelima itu rajin istirahat dan olahraga yang cukup. Jadi walaupun kita di rumah aja, walaupun lagi social distancing atau jaga jarak, tapi kita tetap harus olahraga gitu guys, dan rajin istirahat dan bergadang aja. Dan yang keenam yaitu jangan mengkonsumsi daging yang belum dimasak. Jadi kalau misalnya kalian beli daging itu harus dimasak dulu guys, jangan sampai enggak gitu. Dan yang ketujuh yaitu bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian terdapat gejala-gejala yang tadi aku jelasin, kalian mending langsung ke kesehatan yang terdekat atau ke puskesmas terdekat. Jadi cukupkan untuk pembahasan kali ini, dan semoga virus corona cepat berlalu, cepat kembali, dan negara-negara yang terkena virus corona cepat kembali pulih, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Dan karena ya di bulan suci Ramadan, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ditutup ya guys. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasannya karena saya di sini masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.